Shalom sidang jemaat semua, selamat pagi. Kembali kita datang beribadah secara daring di kediaman masing-masing, di rumah masing-masing. Tapi biarlah kiranya sukacita tetap ada di dalam kita. Untuk itu kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang sidang jemaat semua bangkit berdiri, kita angkat pujian Kasih dari Surga.
meskipun kami secara terpisah Tuhan, keluarga lepas keluarga, bahkan individu lepas individu Tuhan, tapi biarlah kami boleh menyadari kalau kasih-Mu mengalir di tempat dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh merasakan sukacita surgawi yang datangnya daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus kalau Engkau sudah mengumpulkan kami Tuhan Yesus, keluarga dengan keluarga maupun yang sedang menyendiri Tuhan, tapi kami boleh bersama-sama disatukan Tuhan melalui ibadah raya ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau lawati setiap kami ya Tuhan Yesus, supaya kami juga boleh merasakan sukacita ya Tuhan Yesus ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau pimpin ibadah raya ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dan biarlah kiranya Roh-Mu saja Tuhan yang bekerja Tuhan. Kami juga teringat apabila kuasa jahat roh iblis yang tidak senang pada ibadah-Mu pagi hari ini, kami mau bersatu hati, kami tengging di dalam nama Yesus Kristus. Sebelumnya Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami ini boleh layak memuji dan melakukan nama-Mu, dan semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita sekarang mau memuji dan melakukan nama Tuhan. Kita angkat pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan. Roh kami ya Tuhan, bergandengan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan satukanlah, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah, Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita aminkan ya pujian ini, kalau semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Sidang jemaat silakan duduk. Sekarang kita ganti pujian kita dengan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud melihat hadapannya langit dan bumi.
langit dan bumi memuji Tuhan, apalagi kita ciptaannya yang sempurna, kita pun juga harus memuji dan menekan nama Tuhan. Sekarang kita ganti pujian kita dengan mengikut Yesus keputusanku.
Tuhan. Kalau kita sudah menyanyikan pujian ini, mengikut Yesus merupakan keputusan kita. Dan kalau kita mau memuji Yesus untuk selama-lamanya, biarlah kiranya ini merupakan pujian dari iman kita untuk Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita sudah banyak memuji dan mengenalkan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengar sebagai dari sabda firman Tuhan. Sidang jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian bejana-Mu. Ada dalam
Benar Tuhan, jadikan kami rencana-Mu Tuhan, supaya kami boleh tetap berharap kepadamu, supaya kami tetap berpegang teguh kepadamu, karena ajar kami untuk percaya Tuhan, rencana-Mu adalah indah pada waktunya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah banyak memuji dan menaikkan nama-Mu Tuhan. Sebenarnya kami jemaat-Mu ini mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam mendengar firman-Mu, supaya firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap pribadi kami ya Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat firman-Mu. Biarlah kiranya apapun yang keluar dari lidah bibirnya hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Kami juga teringat apabila ada kuasa roh jahat yang ingin mencuri jalannya ibadah firman ini Tuhan Yesus, biarlah kami tening di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Roh-Mu saja Tuhan yang bekerja pada pagi hari ini Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semuanya sudah diberkati lewat kita memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Saatnya kita akan sama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya berikan judul Bersahabat dengan Allah. Saudara, kalau kita bersahabat sama teman itu biasa, sama sesama itu biasa. Tetapi pagi hari ini kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa bersahabat dengan Allah. Siapa Allah? Dia pencipta langit dan bumi. Dia maha segalanya, maha kudus, maha mulia, maha pencipta, maha. Tetapi kita manusia biasa, orang berdosa. Yesus mau bersahabat dengan manusia, karena memang sejatinya Tuhan tahu kebutuhan manusia. Dari awal kita semua tahu di dalam Kejadian 2 ayat 18 bahwa manusia itu butuh teman untuk bersosialisasi. Itulah sebabnya Tuhan tahu kebutuhan Adam. Dia butuh teman. Lalu diciptakanlah Hawa. Demikian pula kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 18, seorang yang bernama Daud. Dia rakyat jelata, orang biasa, tetapi bisa bersahabat dengan anak Raja Israel. Siapa dia? Yonatan. Sampai-sampai ketika mata mereka itu saling pandang, bertemu pertama kali, mereka mengatakan bahwa hati Yonatan ini terpaut dengan hati Daud. Jadi nyambung, cocok, sehingga mereka bersahabat. Nah, dan banyak persahabatan-persahabatan yang kita lihat di dalam Alkitab. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, Dia menawarkan persahabatan dengan manusia. Sesuatu yang gak mungkin. Kenapa? Karena manusia itu berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Rom 3 ayat 23, semua manusia sudah berbuat dosa. Semua manusia tidak ada yang benar. Semua manusia tidak ada yang layak untuk menghampiri Tuhan. Di dalam kitab Ayub 25 ayat 4, gak usah kita baca ya. Tetapi Tuhan yang Maha Kudus, Maha Suci itu mau bersahabat dengan orang berdosa. Bukti bahwa Tuhan Maha Kudus, banyak ayat-ayat yang menceritakan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kudus. Salah satunya dalam 1 Timotius 6 ayat 16, bahwa Allah itu tidak terkalahkan oleh maut. Dia Maha Kudus, yang awal dan yang akhir. Allah yang Maha Dahsyat. Kalau kita melihat fakta manusia berdosa, Allah Maha Kudus, gak mungkin akan terjadi persahabatan. Tetapi inilah yang kita mau baca, 2 Korintus 5 ayat 18. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus
telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Lalu ayat 19 bagian A, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Nah, saudara, karena Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Kita bisa bersahabat dengan Allah. Dan itu dimulai bukan dari kita, tapi Allah yang memulai duluan. Kalau manusia berminat, berniat, kalau Tuhan gak bisa, maka gak akan terjadi persahabatan itu. Tapi kalau dimulai dari atas, dari Tuhan, maka pasti bisa, asal manusia itu mau. Saya yakin gak ada orang yang gak mau bersahabat dengan Allah. Semua manusia, sahabat di dunia aja perlu, apalagi Allah. Di dalam Injil Yohanes, saya bacakan ya, pasal 15 ayat 16. Demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kamu itu adalah saudara dan saya. Jadi firman Tuhan bilang bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Lanjut, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini adalah satu anugerah yang besar dan dahsyat dan luar biasa. Bagaimana tidak? Kita manusia berdosa. Tuhan mau bersahabat dengan kita. Dan sahabat kita itu bilang, apa saja kamu minta dalam nama Yesus akan diberi. Ini yang disebut anugerah, saudara. Tapi tanpa kita sadari, kita ini kadang-kadang mengabaikan, mengecilkan, meremehkan anugerah yang begitu besar yang Tuhan beri. Harus mengorbankan nyawanya Yesus untuk bisa membuat kita berdamai dengan Allah, bersahabat dengan Allah. Tapi banyak orang tidak menghargai persahabatan itu. Tapi pada pagi hari ini, kalau firman ini mengingatkan kita, mari kita mau menjadi sahabat yang setia. Kalau Tuhan sudah bisa dan membuktikan mau menjadi sahabat buat kita orang berdosa, apakah kita akan menyia-nyiakan apa yang Tuhan beri itu? Nah, bagaimana supaya kita bisa bersahabat dengan Tuhan? Tentu kita harus percaya. Itulah yang disebut iman. Karena gak semua orang di dunia ini memahami, mana mungkin manusia bersahabat dengan Allah. Hanya kita yang ditebus oleh darah Kristus, yang Roh Kudus kasih pemahaman, sehingga kita memahami persahabatan itu. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 bagian A saja ya, dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kita pun harus memakai langkah iman untuk kita bisa menjalin persahabatan dengan Allah. Kita harus memiliki iman, keyakinan yang sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana caranya untuk menjalin persahabatan itu supaya tetap erat? Karena orang yang bersahabat dengan Allah pasti akan mengalami banyak mujizat, pasti akan mengalami banyak pertolongan Allah, pasti akan mengalami Tuhan dalam hidupnya setiap saat, setiap menit, setiap detik. Sehingga kalau orang jadi sahabat Allah gak perlu khawatir hidup di dunia yang jahat ini. Lah, sahabat kita Allah, pencipta langit dan bumi. Di dunia banyak yang mengkhawatirkan kita. Apakah itu penyakit, apakah itu ekonomi, apakah itu perang, apakah itu bencana. Itu semua tidak akan membuat sahabatnya ragu, khawatir. Karena dia percaya sahabatnya adalah pencipta alam semesta, Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana supaya persahabatan kita dengan Tuhan itu tetap terjaga? Jangan sampai persahabatan kita ini renggang, retak, akhirnya kita putus hubungan lagi dengan Tuhan. Kita tidak mengalami Tuhan, kita tidak mengalami kasih-Nya, kita tidak mengalami pertolongannya. Loh, itu bisa terjadi. Tetapi
Agar itu tidak terjadi, kerenggangan itu, yang pertama yang pasti, kita harus setia dalam hal beribadah kepada Tuhan. Mungkin saudara bosan, tiap hari diingatkan untuk setia beribadah. Memang itulah yang harus kita persiapkan untuk kehidupan kekal, saudara. Karena kita hidup di dunia ini kan terbatas. Nggak ada manusia yang nggak mati. Semua manusia mati. Syukur kalau usianya dapat bonus 70, 80, 90. Ada banyak orang masih muda mati. Emang kita tahu berapa umur kita? Kita nggak tahu. Nah, supaya selama kita hidup di dunia ini kita tetap menjadi kekasihnya Tuhan, sahabatnya Tuhan, disayang Tuhan, biji matanya Tuhan, sehingga kita merasa aman, tentram. Bagaimana tidak punya sahabat pencipta alam semesta? Mari kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Kita baca lagi satu ayat dalam 1 Timotius 4 ayat 7. Saya bacakan bagian B saja ya. Latihlah dirimu beribadah. Jadi jangan mentang-mentang gak ada ibadah di gereja, gak ada KKR kayak dulu, gak ada rayon-rayon, komsel-komsel. Lalu saudara, semua orang juga gak beribadah, saya juga enggak. Kan ini kesempatan untuk jam ibadah kita bisa bolos, gak ada yang lihat. Saudara, manusia tidak melihat. Gembala saudara tidak melihat, orang tua saudara mungkin tidak melihat, anak tidak melihat, manusia tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Dan kita kan sedang berhubungan dengan Tuhan ini. Ibadah itu kan urusannya dengan Tuhan. Sebab itu mari kita terus latih, bersyukur. Masih ada pelayanan firman, masih ada ajakan untuk ayo ibadah, ayo memuji Tuhan, ayo hari Minggu berkumpul. Itu satu kesempatan, karena akan ada masa saudara mau beribadah tapi gak bisa. Bisa gak ada waktu, bisa gak berdaya. Tapi kalau hari ini saudara masih bisa beribadah kepada Tuhan, mari beribadah. Kalau saudara baca dalam 1 Timotius 4 ayat 8, ayat selanjutnya, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kayaknya ini ayat sudah berulang-ulang kali didengung-dengungkan di atas mimbar oleh siapapun yang menyampaikan firman. Mungkin di ibadah remaja, di ibadah wanita, di ibadah doa. Latihan badani. Banyak orang badannya ingin sehat, dia rela loh beli vitamin, beli sepeda karena dianjurkan naik sepeda, beli pakaian olahraga, yang tadinya nggak pernah olahraga. Padahal firman Tuhan bilang itu baik, tapi itu cuma sedikit faedahnya aja banyak orang mengejar, menyiapkan waktu, rela bangun pagi untuk jogging, untuk olahraga, rela lari-lari jauh berkeringat. Bagaimana untuk ibadah? Padahal itu cuma sedikit manfaatnya. Tapi ibadah itu bukan hanya menyehatkan tubuh, karena kan berbaktilah. Tuhan memberkati roti makananmu, air minumanmu, segala penyakit dilalukan. Bukankah itu mencakup segala berkat yang dibutuhkan oleh manusia terkandung dalam ibadah? Itulah sebabnya firman Tuhan tidak bosan-bosan mengingatkan di masa pandemi, di masa paceklik. Paceklik itu adalah masa di mana sedang kekurangan sekalipun, asal kita mengutamakan ibadah, Tuhan jamin itu kebutuhan pokok kita. Makan, minum, kesehatan, penyakit dilalukan, musibah, pagebluk boleh melanda dunia, tetapi orang yang beribadah kepada Tuhan dipelihara Tuhan. Jadi saudara, mari jangan kita seperti dalam Ibrani 10 ayat 25, di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara gak bisa pungkiri, hari Tuhan itu mendekat, gak menjauh.
sekalipun kedatangan Tuhan kedua kali, itu makin hari akan makin dekat. Usia kita pun, ajal itu juga mendekat, bukan menjauh. Kalaupun kita nggak sempat menyongsong Tuhan kedua kali, ingat umur manusia itu ada batasnya. Kalau ini dikatakan, mari kita melakukannya dengan giat. Menjelang hari Tuhan. Setiap kita punya hari Tuhan di mana Tuhan menjemput kita. Mari kita mau senantiasa saling menasihati, saling mengingatkan. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tapi malah sebaliknya makin giat. Saudara, itulah rahasia orang yang bersahabat dengan Tuhan. Kalau saya menyampaikan firman, baik itu di Jumat, Sabtu, kadang saya lihat, wah yang lihat cuma beberapa orang, saya nggak kecewa. Kenapa? Selagi saya punya kesempatan untuk memberitakan firman ini, makanya saya pakai kesempatan. Saya nggak hanya khotbah di sini selesai. Saya taruh di Facebook, saya taruh di WA, ya, sehingga banyak orang diberkati. Bagaimana Tante bisa tahu banyak orang diberkati? Mulai dari orang Malaysia, orang Australia, dia WA, dia minta nomor WA. Mulai dari ibu-ibu gembala, jemaat biasa, ada yang malu kan, di situ kasih komen, tapi berhubungan langsung. Puji Tuhan masih ada firman, masih ada yang berani menyampaikan firman. Kalau bagi saya bukan masalah berani nggak berani, kesempatan. Kalau dulu kan lucu, kayaknya aneh gitu, orang menyampaikan firman lewat sosial media. Lah sekarang Tuhan suruh kita beritakan Injil ke seluruh dunia. Bagaimana kalau tidak dengan apa alat yang ada, media yang ada? Jadi walaupun mungkin saudara nggak peduli terhadap apa yang saya sampaikan, saya terhibur. Dan dari awal itu saya sudah, oh puji Tuhan, haleluya, ya. Jadi saudara, itulah cara kita bersahabat dengan Tuhan. Tidak melupakan kewajiban kita terus bersekutu dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, beri tempat buat firman dan Roh Kudus. Banyak orang gak memberi hatinya untuk firman Tuhan, untuk Roh Kudus bekerja. Dipikir mungkin, saya sudah jauh dari Tuhan. Saya sudah hari gini kok bicara tentang Roh Kudus. Padahal di dalam Ibrani 3 ayat 7. Sebab itu seperti dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, ayat 8 bagian A, jangan keraskan hatimu. Jadi setiap hari, entah renungan pagi, entah firman apapun yang saudara dengar, saudara baca, itu buat saudara. Jangan bilang, oh itu buat si A, si B, itu buat kita. Setiap firman yang saudara dengar itu buat diri kita. Dan jangan kita keraskan hati. Tapi mari kita berterima kasih Tuhan, buat firman-Mu masih mengingatkan saya, masih menegur saya. Itu bukti Tuhan sahabat yang benar-benar setia, yang menegur, menasihati. Yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita bisa menjalin hubungan dengan Tuhan makin erat, ya, tidak makin renggang. Naikkan pujian dan syukur setiap waktu, ya. Kalau tadi pemimpin pujian ngajakkan, ku berbahagia, yakin, teguh. Benar nggak kita mau dan bersyukur, berbahagia karena kita punya Tuhan, kita punya Allah? Bukankah kebahagiaan kita itu bukan karena sesuatu yang dunia ini? Itu sesaat. Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus Kristus, ku berbahagia, yakin, teguh, kita menjadi ciptaan baru. Kita disayang Tuhan, kita ditebus Tuhan. Seharusnya kita berbahagia. Dan itu modal untuk kita bisa bersyukur, memuji Tuhan tiap hari. Itu pakaian orang Kristen. Jangan lupa memuji Tuhan. Daud saja yang raja, yang memuji Tuhan berapa sehari? 7 kali sehari. Aku muji Engkau. Kalau Daud saja sehari dia memuji Tuhan 7 kali. Kita berapa kali? Nah itu cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi sesibuk apapun mari kita memuji Tuhan.
Karena Tuhan bertata di atas puji-pujian. Mazmur 22 ayat 4. Di sana dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian. Tuhan kita bersemayam di atas puji-pujian. Jadi kita gak mungkin menghampiri Allah tanpa kita memuji Tuhan, tanpa kita mengucap syukur. Dengan kita memuji Tuhan, mengucap syukur, kita menghampiri tahta Allah yang maha kudus itu. Kita makin erat hubungan kita dengan Tuhan, persahabatan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan baca satu ayat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kehendak Tuhan supaya kita memuji Tuhan, mengucap syukur tiap hari. Itu kehendak Tuhan, bukan maunya mungkin guru sekolah minggu, pembina rohani, pendeta, tapi ini maunya Tuhan. Yang keempat, bagaimana cara kita supaya persahabatan kita dengan Tuhan itu makin erat, bukan renggang. Yang pasti doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari, kayak lagu sekolah minggu kan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Berapa kali di ibadah doa ini dibacakan, di ibadah umum dibacakan, tetaplah berdoa. Karena itu pesannya Tuhan. Dengan berdoa kita tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Dengan berdoa kita terlindungi. Karena doa itu pagar. Kita kan gak tahu apa yang terjadi ke depan. 1 detik ke depan itu kita gak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika kita sudah berdoa, hidup kita sudah dibentengi, dipagari, ada di tangan Tuhan. Yang kelima, baca dan renungkan firman tiap hari. Sesibuk apapun, mari kita mau belajar membaca firman, merenungkan. Karena Yesus ketika dicobai, dia bilang apa kepada iblis yang mencobai dia? Dia mengalahkan iblis itu dengan firman. Demikian pula kita. Kita bisa mengalahkan segala persoalan apapun itu. Namanya persoalan itu, semua yang bikin kita bermasalah, itulah persoalan. Itu bisa dikalahkan, dipatahkan oleh firman. Jadi kita harus punya firman supaya kita bisa mengalahkan iblis si jahat, bisa mengalahkan masalah, bisa mengalahkan persoalan. Dalam Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu yang mengatakan Allah sendiri. Lebih spesifik itu ada di Yeremia 15 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Nah, saudara menikmati nggak perkataan Tuhan? Tuhan itu kan bukan Allah yang jauh gitu, tapi sahabat. Kalau sahabat sedang berbicara, apalagi sahabat kita itu maha kuasa, pasti kita akan menikmati janji-janjinya, menikmati rahasia-rahasia yang dibukakannya. Banyak rahasia dalam firman ini, Tuhan sanggup bukakan. Lalu lanjut, firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ini saya pernah dengar ini lagu di Katanta, dinyanyikan di sekolah Alkitab Beji, dan itu sungguh luar biasa, saudara. Menggetarkan, firmannya pun cuma satu ayat ini disampaikan firman. Karena firman ini dalam sekali kalau kita merenungkan dari ayat ini kata per kata. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Nama Tuhan diserukan atas kita, ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi saudaraku, mari kita mencintai firman-Nya. Gerakan baca firman tiap hari. Yang keenam, jadilah pelaku firman.
Banyak orang hanya tahu, oh saya tahu, saya hafal ayat itu, apalagi ayat-ayat tadi kan pendek-pendek, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah, saya tahu, tapi melakukan enggak. Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Sahabat Allah pasti dia bukan hanya pendengar, bukan hanya tahu, tapi melakukan firman. Karena firman itu cermin. Saudara pasti semua suka cermin ya. Dengan bercermin, apapun yang ada di wajah kita terlihat. Kalau mungkin ada noda hitam atau noda merah, apapun itu terlihat. Firman ini pun cermin, kita bisa melihat ada enggak noda dalam hidup kita. Itu dari firman Tuhan. Terakhir saudara, kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan, kita harus melepaskan kebiasaan buruk, kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan hidup lama. Kita sudah ciptaan baru. Dulu mungkin pemarah, sekarang ramah. Mungkin dulu pendendam, sekarang pemaaf. Dulu mungkin pencuri, sekarang pemberi. Itu ada perubahan, saudara. Saudara jangan takut memberi tenaga, waktu, apalagi untuk Tuhan. Saya senang dengan jemaat GBD Peniel Pondok Mahaka. Walaupun dari golongan apapun sudah tahu memberi. Bahkan di masa corona itu justru yang tadinya nggak tahu memberi. Tapi ada juga yang orang seharusnya bisa memberi, tapi nggak pernah memberi. Saudara, firman Tuhan ini disampaikan bukan untuk, kita harus memberi ya. Tidak. Tapi itu kan rahasia berkat. Buat apa saudara kerja siang malam, tapi saudara tidak melakukan firman? Dia nggak menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Kita semua kan mau menikmati janji Tuhan. Tapi 99% jemaat di sini sudah melakukan firman. Ya. Kalau mungkin ada yang melalaikan, ya, melupakan, bahkan nggak pernah bersyukur mungkin. Sibuk kerja cari uang. Atau mungkin sibuk dengan kesibukannya sendiri. Mari kita mau kembali supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Karena kalau kita dekat Tuhan, saudara mau bisnis apapun pasti sahabatnya menyertai. Mau buka usaha apapun pasti Tuhan tolong. Sebab itu saudara, mari kita mau lepaskan kebiasaan yang tidak baik. Kita mau memiliki kebiasaan yang baik, berkarakter Kristus. Dan yang pasti bersaksi. Dimanapun kita berada, saksikan, ceritakan kebaikan Tuhan. Ini kalau tangan saya dibelepetin, ini kejadiannya adalah pas saya motong sayur, itu pisau saya itu yang hitam itu jelek tapi tajam banget. Wah, saya pikir patah. Tapi saya bilang, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Nah, darah Yesus itu berkuasa, saudara. Saya nggak berani lihat darahnya kucur-kucur, langsung saya isolasi, nggak ada berita karena mau pelayanan itu. Mau pelayanan keluar saat itu. Tapi saya percaya Tuhan sanggup menyambungkan. Benar tersambung. Dan setelah berapa hari tadi saya buka, itu kukunya dari sini ke sini itu kepotong, saudara. Tapi nggak bengkak, nggak putus. Jadi darah Tuhan itu masih berkuasa. Berapa kali? Waktu pelayanan di sini dulu ada itu di sini menggajah. Apa itu namanya? Opo-opo ya mungkin. Karena orang yang saya doakan melek jam 2 pagi. Yang sudah mati itu melek. Lewat kesaksian di sini saya lihat ada yang bersaksi. Yang habis didoakan minta mati itu tiba-tiba jam 2 melek. Nah, di saat itulah saya nggak merasa pilek, nggak merasa sakit. Kok ada sesuatu di leher? Saya keluarkan kayak rambutan. Saya juga teriaknya cuma darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Gemes kalau ada dokter, ya karena waktu itu kan masih jauh kemana-mana. Saya akan langsung tanya gitu. Tapi lolos seminggu nggak terjadi apa-apa. Darah Tuhan itu berkuasa. Kalau kita hidup dekat
dengan Tuhan, jadi sahabat Tuhan, masalah persoalan itu bisa sewaktu-waktu datang, tapi kita terpelihara. Nah, dan yang pasti, yang terakhir banget, benar-benar terakhir, pemain musik bisa siap-siap ambil bagian dalam pelayanan. Itu penting, karena kalau saudara ambil bagian dalam pelayanan, pasti ada tanggung jawab. Waktu kita bisa dibagi, bisa dipersiapkan, doa kita semua terarah. Jadi jangan saudara kecewa kalau saudara sibuk melayani Tuhan, karena orang yang berjalan bersama Tuhan, sahabat Allah, itu yang pasti hidupnya makin hari akan makin baik, akan makin kudus. Itu pasti akan mengalami pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu pasti akan tahu rahasia-rahasia apa yang akan terjadi besok. Tuhan singkapkan lewat firman Tuhan. Dan yang pasti surga Tuhan siapkan. Kita gak takut mati karena kita punya surga. Nah, sebab itu siang hari ini mari kita naikkan pujian. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Di dunia ini ada masa di mana kita kehilangan sahabat. Kita kehilangan orang-orang yang kita andalkan. Mungkin karena masalah, persoalan, tapi selama saudara punya Yesus, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun saudara dalam keadaan terpuruk sekalipun, kalau saudara sahabatnya Tuhan Yesus, Dia akan mengangkat kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi naikkan pujian ini. Semua menyanyikan pujian ini. Jemaat ada di rumah, naikkan pujian ini. Pagi hari ini saya tidak tahu keberadaan saudara. Mungkin saudara merasa sendirian, merasa berjuang tanpa teman, tanpa sahabat. Tapi firman Tuhan sudah dibentangkan. Ketika saudara tetap rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin melayani, saudara adalah sahabatnya Tuhan. Yesus sahabat setia, Dia tidak mungkin tinggalkan kita. Justru di saat kita lemas, di saat kita tak berdaya, Dia akan datang menghampiri kita. Dia akan mengangkat kita. Dia menghapus air mata kita. Haleluya, haleluya. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu. Kami bangga, sekalipun kami manusia penuh lemah, penuh dosa, tetapi Engkau mengangkat kami untuk menjadi sahabat-Mu, sehingga kami tidak jauh dari Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Karena Engkau bukan saja menyebut kami anak hamba, tetapi kami adalah sahabat Tuhan, sahabat Kristus. Sebab itu Tuhan, kalau pagi hari ini ada di antara umat-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, apapun itu, selama kami mengutamakan Tuhan, kami tetap melakukan firman, kami cinta Tuhan, kami percaya Engkau selalu datang menghampiri kami, menghibur kami, menghapus air mata kami, menolong kami, memelihara kami. Bahkan hidup kami ada di dalam genggaman-Mu, karena kami adalah sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini, juga seluruh pelayan Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan. Tambah-tambahi talenta kami, berkati berlipat-lipat ganda. Kami berdoa buat
setiap jemaat Tuhan, besar kecil, tua muda, pria wanita dimanapun berada, beri kesehatan, kekuatan. Khusus untuk keluarga Ibu Elis, Cika, Bernard, Berli, jamah dan sembuhkan, pulihkan oleh bilur dan darah Yesus. Karena kami percaya bilurmu tetap berkuasa, darahmu tetap berkuasa. Bagimu tak ada yang mustahil. Beri kesehatan kepada seluruh jemaat GBD Peniel Pondok Maharta ini Tuhan, supaya dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, kami akan terus tetap menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga setiap korban persembahan yang dibawa umat-Mu, besar kecil kami terlalu yakin dan percaya Tuhan tahu itu bukti kasihnya kepada Engkau, dan Kau akan berkati berlipat kali ganda, baik dalam usahanya, dalam pendidikan, bahkan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, umat-Mu semua Tuhan berkati. Sekarang angkat tangan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah masing-masing, bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.